Iya, itu tadi. Kan sekalian ketemu sama adiknya, Mas. Dan memang anaknya Mbak Denada kan cuma 2 ini. Pemirsa Intens Investigasi. Siapa sangka di balik pengakuan Denada tentang sosok Resa sebagai anak kandungnya, kini muncul isu yang jauh lebih panas, di mana Denada diduga memiliki 3 orang anak yang selama ini tersembunyi, di mana salah satunya dikabarkan menetap di Medan. Di tengah klarifikasi dan bantahan dari pihak Denada atas isu tersebut, lalu seperti apa sebuah pertemuan rahasia antara Denada dan Resa kini tengah dirancang matang? Namun, mengapa kuasa hukum Denada secara blak-blakan melayangkan pesan emosional agar Resa segera mencabut gugatannya? Benarkah ini demi keharmonisan keluarga ataukah ada strategi hukum tertentu di balik desakan tersebut? Teka-teki kian memuncak saat badai hukum menerjang. Mengapa sang pengacara menyebut prioritas utama Denada saat ini adalah kesembuhan Aisyah? Akankah drama panjang ini luluh demi kasih sayang seorang ibu, ataukah Resa tetap bersikeras membawa sang ibu ke kursi pesakitan? Lantas, bagaimana pula adu argumen meledak? Lewat bukti baru yang diungkap adik Denada, benarkah klaim Resa soal cicilan mobil selama ini hanyalah isapan jempol? Siapa yang berbohong saat angka uang muka fantastis senilai 105 juta rupiah akhirnya dibongkar ke publik? Mengapa pihak kuasa hukum Denada justru tak membantah sedikit pun fakta mengejutkan ini? Lalu, seperti apa juga terkait jadwal persidangan 11 Februari mendatang? Akankah Denada akan datang di persidangan? Dan bagaimana pula pihak Denada kini bereaksi keras dan tak segan menempuh jalur hukum bagi siapapun yang menyebarkan berita bohong. Karena fakta yang sebenarnya adalah Denada hanya memiliki 2 buah hati, Aisyah dan Resa. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang isu panas yang benar-benar mengejutkan publik. Nama penyanyi Denada mendadak jadi buah bibir setelah mencuat kabar yang menyebutkan dirinya diduga memiliki 3 orang anak, di mana salah satunya dikabarkan kini menetap di kota Medan. Namun, di tengah hiruk-pikuk isu yang beredar, sebuah fakta mengejutkan justru datang dari sang manajer yang menyebutkan rencana pertemuan mendalam antara pihak Denada dengan Resa, sosok yang disebut-sebut sebagai anak kandung Denada. Ditemui secara virtual melalui sambungan Zoom, kuasa hukum Denada, Iqbal, secara blak-blakan membenarkan rencana pertemuan tersebut. Tak hanya itu, sang pengacara pun melontarkan pesan terbuka yang cukup emosional, menyarankan agar Resa segera mencabut gugatannya terhadap sang ibu. Sebuah langkah besar yang diharapkan mampu mengakhiri badai konflik keluarga ini demi keharmonisan yang kembali terjaga serta hidup yang lebih mulia di mata Tuhan. Lantas, akankah Resa luluh dan memilih jalan damai? Ataukah konflik ini justru akan menemui babak baru yang lebih pelik? Nah, itu kan tepat momennya, makanya saya kemarin ngomong, udah Resa, saran saya cabut aja, ini loh ibumu, kalau sudah ketemu gini, kalau bagi saya, kalau orang tua itu jimat, Mas. Istilahnya kalau kita memuliakan orang tua, nanti kan saya kan hidup kita dimuliakan sama Allah. Ya itu jimatmu, baik-baik sama ibu, setelah Banyuwangian itu rumah sing api, Mas. Kalau secara langsung nyampaikan ke Resa saya enggak, cuma kan ditanya melalui media, pesannya untuk Resa ya itu tadi, segera ada gugatan, masalah diselesaikan, yang sudah ya biarinlah introspeksi, lebih mikir ke depan.
Mengenai teka-teki pertemuan antara Denada dan Ressa, sang kuasa hukum nampaknya memilih untuk tidak terlalu mengintervensi urusan personal tersebut. Ia menegaskan bahwa segala bentuk komunikasi langsung kini berada sepenuhnya di tangan Denada, sementara dirinya hanya akan berfokus pada jalannya proses persidangan yang kian memanas. Di balik kemelut hukum yang mengintai, sang pengacara mengungkap sebuah fakta yang mengundang simpati bahwa saat ini prioritas utama dan fokus terbesar Denada hanyalah satu, yakni kesembuhan sang buah hati Aisyah. Baginya, kesehatan Aisyah adalah segalanya yang patut didahulukan di atas segala drama yang sedang melanda. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap sang kuasa hukum menanggapi dilema antara perjuangan hukum dan kasih sayang seorang ibu ini? Inilah ungkapan selengkapnya. Kalau untuk itu, komunikasi sama Ressa saya tidak begitu mengikuti, Mas. Saya fokus di sidang. Ya, semua pihak kan ingin ketemu, Mas, ya. Cuman kan nggak pengen ada intervensi dari pihak luar atau terpengaruh sama apapun lah. Yang penting kan niatnya baik. Ya kayak Mbak Denada mestinya kepengen. Cuman ya itu masih merawat anaknya itu, yang Aisyah. Iya, karena masih itu merawat anaknya yang sakit itu, yang patut didulukan. Iya, itu tadi. Kan sekalian ketemu sama adiknya, Mas. Dan memang anaknya Mbak Denada kan cuma 2 ini. Di sisi lain, sebuah fakta baru mencuat ke publik melalui adik Denada yang mencoba meluruskan polemik cicilan mobil untuk Ressa. Melalui akun media sosial, putra ketiga dari mendiang secara tegas membeberkan bukti mengejutkan. Ia menyebut bahwa uang muka mobil tersebut bernilai fantastis, mencapai 105 juta rupiah dan bukan 20 juta, seperti yang santer terdengar sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa cicilan hingga saat ini masih dibayarkan secara rutin. Menariknya, saat dikonfirmasi, pihak kuasa hukum Denada justru tidak memberikan bantahan sedikit pun terkait pernyataan tersebut. Benarkah ada miskomunikasi besar di balik angka-angka ini? Iya, saya sempat dengerin juga itu. Ya kan memang bicara sesuai bukti ya. Iya, kan yang kredit atas namanya kan ya Mas Muhammad ya. Ya itu kan katanya kemarin sempat selentingan kan gugatan ini diajukan karena adanya siapa itu yang dilaporkan terkait masalah penggelapan, dan mobil ini kreditnya atas nama Pak Muhammad. Ya wajar kan, ibarat khawatir ada apa-apa mobil atas nama dia yang pakai pihak Ressa. Kalau mobilnya kenapa-napa kan yang atas nama yang ada masalah. Ya dibayarkan, Mas. Kalau nggak dibayarkan nanti sama leasing, mau diambil mobil nggak ada, laporan penggelapan jelas susah. Ya tetap dibayar. Ya iya Pak, namanya anak terus ibunya dijelek-jelekkan kan ya nggak mau sih. Mau faktanya nggak gitu. Ya kalau keberatan kan ya sudah terwakili sama pihaknya adiknya. Waktu terus bergulir dan babak baru persidangan pun kini sudah di depan mata. Sang kuasa hukum, Iqbal, menjelaskan bahwa agenda persidangan yang dijadwalkan pada 11 Februari 2026 mendatang akan memasuki tahapan krusial, yakni pembacaan gugatan. Publik pun kini dibuat bertanya-tanya, akankah sang biduan Denada hadir secara langsung untuk memberikan kesaksian di muka hakim? Ataukah ia akan tetap memilih semuanya diwakilkan oleh tim hukum? Inilah ungkapan dan kesiapan dari kuasa hukum Denada, Iqbal. Agendanya itu nanti pembacaan gugatan.
Mungkin apabila ada perubahan dari pihak penggugat. Ya agendanya kan cuma pembacaan gugatan saudara. Terus nanti ditetapkan hari berikutnya untuk menjawab. Ya mestinya kalau gitu boleh nggak usah kan. Jadi gini, kalau mediasi itu kapanpun boleh, tidak tertutup meskipun kita sudah masuk ke pembahasan materi pokok gugatan ya. Jadi ibarat kapanpun kita ada damai, ya kita sampaikan seperti buat tangkapan tadi. Akui belum ada komunikasi, meski status anak kandung telah terungkap. Benarkah Ressa Rosano kini menuntut pertemuan tatap muka secara langsung dengan Denada? Lantas, mengapa pihak kuasa hukum justru menyebut Denada tak punya niat baik untuk menghentikan perkara hukum, meski sudah meminta maaf melalui media sosial? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bak Gayung bersambut, namun masih terhalang tembok tinggi. Keinginan kuat untuk sebuah pertemuan pun akhirnya terlontar dari bibir Ressa Rosano. Pasca video klarifikasi yang diunggah Denada di media sosial, yang secara mengejutkan mengakui jati diri Ressa sebagai darah dagingnya, Ressa memang tak lagi bisa membendung kerinduannya. Ia menegaskan keinginannya untuk bertatap muka secara langsung dan bicara dari hati ke hati dengan sang bunda. Namun sayang, kenyataan pahit justru terungkap, di mana hingga detik ini komunikasi antara keduanya dikabarkan masih terputus total. Didampingi oleh keluarga sekaligus kuasa hukumnya, inilah curahan hati Ressa Rosano yang mendamba sebuah pelukan di tengah dinginnya perseteruan. Alhamdulillah ya kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Maaf ya mbak ya, kalau belum ke sih kayaknya. Belum kenal ke hati. Ya. Yang pastinya Ressa senang, tapi kan juga Ressa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Ada dong. Lihat ke depannya aja. Tapi Ressa ada nomor telepon bunda? Mama? Ada, ibu ada. Namun, harapan akan perdamaian nampaknya masih harus menempuh jalan yang terjal dan berliku. Meski video klarifikasi sudah tersebar luas di jagat maya, sebuah pernyataan mengejutkan justru datang dari pihak seberang. Ronald Armada, kuasa hukum pihak Ressa, secara belak-belakan menyebut bahwa hingga kini tidak ada tanda-tanda atau kehendak dari pihak Denada untuk menghentikan perkara hukum yang tengah bergulir. Seolah sinyal damai melalui media sosial kemarin belum cukup kuat untuk mencairkan dinginnya dinding persidangan. Lantas, apakah ini pertanda bahwa jenderang perang masih akan terus ditabuh? Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan tidak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Selanjutnya, bagaimana pula pihak Denada kini bereaksi keras dan tak segan menempuh jalur hukum bagi siapapun yang menyebarkan berita bohong terkait isu Denada mempunyai 3 anak. Mengingat fakta yang sebenarnya adalah Denada hanya memiliki 2 buah hati, Aisyah dan Ressa.
Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, gerah dengan bola liar yang kian tak terkendali, pihak keluarga besar akhirnya angkat bicara demi menjaga marwah nama baik. Melalui unggahan resmi di akun media sosial, sebuah klarifikasi tegas pun dilayangkan. Dengan nada tanpa ragu, pihak manajemen Denada meluruskan simpang siur yang beredar dan menegaskan bahwa anak dari Denada hanyalah Aisyah dan Reza. Dan mereka menyebut bahwa narasi yang dilontarkan oleh sahabat mendiang ayah Denada itu bersifat fitnah dan tidak berdasar. Sikap resmi terkait beredarnya informasi, narasi, dan pemberitaan yang bersifat fitnah tidak berdasar, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di ruang publik, termasuk media sosial. Tulis pernyataan resmi yang dirilis pihak manajemen dan keluarga Denada. Denada hanya memiliki 2 orang anak kandung, yaitu Reza Rizky Rosano dan Aisyah Aurum. Segala bentuk pemberitaan, pernyataan, maupun narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Reza dan Aisyah adalah tidak benar, menyesatkan, dan berunsur fitnah. Sambung pihak manajemen Denada. Tak main-main, peringatan keras pun ditiupkan. Pihak keluarga menyatakan tidak akan segan-segan menyeret oknum yang menyebarkan berita bohong ke jalur hukum jika terbukti menebar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen